Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi saham. Kali ini adalah video kedua, yaitu akan menjelaskan tentang kenapa kita harus investasi di pasar modal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan bagi Anda yang belum melihat atau belum tahu tentang video tentang saham itu apa, cek video kami yang pertama. Kenapa kita investasi di saham? Pertama, alasan utamanya adalah menurut saya harga saham itu dari yang murah sampai yang mahal banyak. Ingat, membeli saham pada saat ini aturannya adalah minimal 1 lot, yang mana berarti 100 lembar. Nah, ada beberapa saham yang sangat murah sekali. Bayangkan, satu lembarnya hanya Rp41, yaitu saham MGLV. Nah, jadi kalau misalkan beli satu lot itu hanya butuh 4.100, bayangkan. Daripada Anda misalkan beli es krim atau Anda misalkan untuk beli yang lain, mending beli saham. Anda akan berkembang uangnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk saham yang salah satu yang mahal diantaranya saham ITMG, saat tanggal 19 April 2023 itu harganya 33.700 per lembar. Jadi Anda punya modal 3.370.000 sekali beli saham tersebut. Tapi Anda jangan khawatir, misalkan ini sahamnya paling murah, ini gorengan atau apa, ya Anda bisa memilih saham yang harganya 1.000-an, Anda bisa memilih harga yang 5.000-an atau 2.000-an, terserah Anda. Itu hak-hak Anda juga untuk memutuskan Anda mau beli saham yang mana. Oleh sebab itu, alasan pertama menurut kami adalah harganya yang murah. Yang kedua, ini yang menjadi rahasia daripada kenapa investasi saham itu sangat menggiurkan, yaitu compounding effect yang dimiliki. Apa itu compounding effect? Yaitu akumulasi daripada nilai yang terjadi dari pertambahan profit yang kita punya. Contoh, misalkan Anda investasi di tahun 2015 dengan nilai 50 juta dengan profit 15%. Saya mencontohkan profit yang standar, tidak yang wah ya, tidak yang kata orang 30% setahun, 50% setahun, silahkan. Tapi saya hanya mencontohkan profit yang standar, yaitu 15% satu tahun. Ketika Anda investasi 50 juta di tahun 2015, maka di tahun 2020 berapa nilai yang Anda miliki? 100.567.000. Bayangkan, kenaikan 15% stabil. Jadi cara ngitungnya adalah 50 juta dapat 15%-nya 57.500. Naik 15% lagi, itu dihitung dari ini. Bukan dihitung dari pokok yang 50 juta. Bukan seperti deposito. Inilah yang menjadi keuntungan daripada investasi di pasar modal. Oleh sebab itu, kalau Anda 2015 investasi 50 juta, 10 tahun kemudian berapa nilainya? 202 juta. Bayangkan. Inilah yang menjadi aspek yang sangat luar biasa, padahal profitnya standar. Ya. Return per tahun itu antara 12 sampai 14%. Ini kami ambil dari data koran ya. Tapi kalau lihat fakta di lapangan, ingat ini fakta di lapangan, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu tahun 2008 itu di harga sekitar 1.000 sekian. Tahun 2000 sekitar pandemi Covid itu 2000 berapa ya? 2001, 2002 itu harganya sudah di 4.000. Bayangkan, padahal ini harga jatuh ya. Kalau harga harga normal ketika itu 6.000, berarti berapa? 6 kali lipat, bayangkan. Nah, kalau lebih real melihat data saham, maka Anda bisa lihat di harga salah satu saham Bank BCA. Ya. Bank BCA di tahun 2009 harganya 2.275. Tapi di tahun 2019 harganya sudah 25.575. Jadi seolah-olah Anda kalau investasi 10 juta jadi 110 juta. Wow, dalam waktu 10 tahun. Ini tentu angka yang luar biasa dan Anda hanya dapatkan di pasar modal.
Oleh sebab itu, investasi saham itu adalah menurut kami investasi jangka panjang yang memang sangat menguntungkan. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah investasi saham itu bisa dijual kapan aja. Jadi sangat liquid ya. Mungkin ada yang mengatakan tidak liquid emas. Kalau menurut saya lebih liquid saham. Kenapa? Anda cukup membuat transaksi sell hari itu, maka uang sudah didapat. Kemudian ada proses penaikan, ya seperti itu aja. Sedangkan misalkan emas, Anda harus pergi ke toko misalkan, ataupun kalau misalkan transaksi lainnya ada butuh waktu lah. Tapi kalau saham tidak. Real, kita kesampingkan apakah ketika Anda menjualnya rugi atau untung. Tapi investasi pasar modal itu sangat liquid. Pengalaman kami, kalau misalkan Anda menjual hari ini bisa tarik dana, bisa langsung atau maksimal 2 hari. Kemudian dana baru masuk ke rekening kita. Yang berikutnya, investasi pasar modal itu bisa hanya melalui handphone. Saya sendiri sampai sekarang, kalau perjalanan kemana-mana cukup lihat handphone. Saya bisa beli, saya bisa jual, saya bisa transaksi. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu khawatir lah. Nah, itu yang keuntungannya. Nah, yang berikutnya adalah saham itu transparan dan legal, dilindungi oleh undang-undang. Jadi daripada Anda investasi bodong, uang hilang, kemudian Anda jadi membenci orang, kemudian Anda hubungan saudara jadi rusak, mending investasi di saham. Dan kalaupun Anda rugi di saham, uangnya masih ada dan bisa diambil. Contoh misalkan Anda investasi kemudian rugi 20%. Dari nilai 10 juta, 8 jutanya masih ada. Biasanya kan kalau Anda investasi di orang mengatakan, oh ya nanti uangnya dikembalikan, Anda nagihnya susah. Ya, jadi ini lebih enak. Dan saham berbeda dengan investasi bodong. Yang berikutnya, saham juga memiliki perusahaan yang sangat banyak, jumlahnya 700. Anda mau pilih perusahaan energi bisa, retail bisa, perusahaan bank bisa, kemudian otomotif bisa, macam-macam. Anda misalkan ingin menyesuaikan dengan kesukaan Anda, silahkan. Jadi pilihannya sangat banyak. Nah, yang berikutnya adalah orang kaya biasanya selalu punya saham. Dan bahkan daftar-daftar orang kaya itu dihitung kekayaannya dari saham yang dia miliki. Anda bisa baca-baca, Warren Buffett dihitung dari saham, kemudian Jeff Bezos dihitung dari saham, kemudian Mark Zuckerberg juga dihitung dari saham, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau menurut saya lebih baik kita investasi saham karena saham memiliki banyak keuntungan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan ikuti video edukasi saham kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.